melalui 12 stasiun TV berjaringan. Selamat malam buat penonton bijak yang menyaksikan lewat Garuda Vision Bandung, Jatiluhur TV Purwakarta, BBS TV Surabaya, Doho TV Kediri, Lombok TV Lombok, Favorit TV Padang, Bengkulu TV Bengkulu, Tegal TV Lampung, Banjar TV Banjarmasin, PKTV Bontang, Palu TV Palu, dan juga Roy TV Pontianak ya. Bicara masalah rumah, tadi sempat beta kaget sebenarnya. 400.000 sebulan. Itu kalau di kos-kosan bilang itu 400.000 itu bisa tidur tapi kamar mandinya di luar. Ada lagi 500.000 kamar mandi di dalam tapi tidurnya di luar. Mungkin nggak enak sebenarnya kalau begitu tuh. Tapi kalau bicara daya beli masyarakat sebenarnya, nah ini sebelumnya kita mau dulu ada Bung Fuad. Apa kabar Bung? Jalanan macet ya? Alhamdulillah macet. Harus astagfirullah kadang. Alhamdulillah ya. Bung Fuad Zakaria adalah Ketua Dewan Pertimbangan Apersi. Ya. Bicara masalah daya beli nih, Bung Fuad. Daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya tinggi atau rendah atau biasa-biasa saja atau mengkhawatirkan sebenarnya? Iya, ya mungkin dan terakhir. Kalau kita lihat mungkin secara umum, secara nasional memang seperti Prisma ya. Jadi paling kecil, paling bawah itu paling banyak. Jadi kalau bicara backlog secara nasional kan kita dengar 8 juta lebih. Barangkali kalau kita bagi terstruktur itu yang paling besar itu mungkin 60%, 70% yang paling bawah. Jadi mungkin kalau tadi barangkali selewat saya dengar rumah yang kecil, barangkali yang paling kecil dia butuh. Misalnya tipe di bawah 36 di daerah-daerah tentunya ya. Nah ini yang memang mestinya menjadi concern pemerintah. Karena kalau tidak dari tahun ke tahun, dari 5 tahun itu menambah luar biasa. Karena 2004 itu saya tahu persis bahwa waktu itu masih 4 juta backlog. 2009 hampir 8 juta. Nanti 2014 bisa 15 juta. Ini mau jadi apa sebetulnya? Jadi kalau memang pemerintah tidak fokus, repot. Ya, tapi saya juga agak kaget juga terakhir waktu undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman keluar. Itu malah kok yang mau dirumahkan yang lebih sedikit jumlahnya gitu. Jadi ada batasan waktu itu dalam pasal tertentu saya lupa pasalnya, bahwa pemerintah akan mensubsidi rumah tipe 36 ke atas. 36 ke atas. Ya. Jadi yang di bawah 36 tidak disubsidi. Padahal kalau kita lihat mungkin 60-70% yang tadi yang di bawah itu. Ya kalau dikali 8 juta berapa banyak? Apa kira-kira latar belakang pemerintah mengambil kebijakan seperti itu? Saya pernah bicara dengan tim Panja yang waktu itu. Saya juga mengkritisi itu. Saya juga nggak jelas karena waktu itu memang kita sih dari asosiasi berharap tolonglah libatkan semua pihak yang terkait supaya betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik. Nah kalau kita lihat waktu itu saya bilang ini kok sepertinya pasal-pasal. Ini kalimatnya salah. Kenapa sih? Kok tipe 36 saja? Padahal saya tahu persis di lapangan itu barangkali yang lebih banyak tipe di bawah 36. Waktu itu dia katakan barangkali itu lebih mensejahterakan, lebih istilahnya lebih ini lagi buat masyarakat, lebih layak lagi. Tapi Anda salah saya bilang, karena menurut saya ini akan lebih banyak yang tidak akan pernah dapat rumah. Jadi artinya orang-orang yang income-nya 2,5 juta ke bawah, yang hanya mampu mungkin mencicil rumah di bawah rumah tipe 36 ke bawah, itu nggak pernah bisa beli rumah karena pemerintah tidak mau mensubsidi. Jadi kasarnya malah kok pemerintah tidak perlu yang bawah malah. Terbalik. Ya, ini yang memang jadi concern kita pengembang, khususnya pengembang menengah bawah. Karena saya itu perlu di seberapa besar subsidi pemerintah terhadap perumahan, Pak? Ya, kalau besar dalam artian menyeluruh yang kita tahu memang jauh dari yang menjadi target ya. Kalau target katakan sadar target tahun ini juga mungkin hampir 200.000 unit. Barangkali anggarannya itu nggak sampai segitu. Jadi kalau lihat mungkin besar tak hanya 3 triliunan kalau salah ya. 3 triliun. Ya, tapi kan harusnya jauh lebih besar itu kalau memang betul-betul pemerintah serius untuk merupakan sejumlah yang sesuai kebutuhan supaya backlog tidak akan nambah. Analisnya seperti itu. Pak Agus, mungkin pemerintah DKI tidak punya dana untuk bikin rumah. Minimal kalau tidak tipe 22, bikin tipe 21 atau tipe 15. Jadi begitu buka pintu udah keluar lagi tuh nggak bisa masuk. Gimana? Dulu memang kan dibangun itu pertama-tama tipe 18, kemudian 21. Nah, kemudian kan itu dinilai tidak manusiawi lah dengan tipe yang seperti itu. Nah, sekarang ini kan Pemda DKI membangun yang tipe 30.
Dulu kan sempat ada rumah sangat sederhana. Sangat sederhana. Ada lagi itu RSS ya. RSS. Ada YAS kalau nggak salah. Ya Allah sederhana. Lewat sederhana rumahnya berarti kalau gitu. Nah, ke Bung Elang dulu. Bung Elang bikin rumah buat menengah, buat kalangan bawah, bukan menengah bawah lagi berarti itu, buat kalangan bawah. Anda sebagai pengusaha pasti mikir ke depan seperti apa, karena biar gimana yang kelas bawah itu memang menguasai 70% ya sebenarnya Pak orang yang butuh rumah. Anda mengambil di posisi yang itu. Kira-kira berapa tahun bisa kembali modal? Ya, jadi untuk menyikapi permasalahan seperti ini bagi saya dibutuhkan ada kreativitas, Pak. Jadi masalah sih selalu ada, cuman mungkin kita tidak bisa bergantung sepenuhnya dengan pihak luar. Bilangnya di sana, Pak. Kan kalau kemarin RSS tetap dia AS kalau itu bilangnya. Kalau sekarang memang namanya tetap rumah sehat sederhana, Pak, RSA. Jadi bukan RS, apalagi SS yang banyak banget di belakang kan. Rumah sangat sederhana sampai selanjutnya susah gitu karena SS. Betul. Tapi kalau di sini rumah sehat sederhana memang ya untuk masalah BEP saya pikir itu relatif Pak, tergantung kreativitas kita. Cuman memang di sini kalau menyikapi hal ini memang terkadang sebagaimana tadi Pak Fuad sudah katakan ya, kebijakan ada. Cuman realita ketika di lapangan itu sangat sulit, Pak. Apalagi dengan masalah birokrasi, begitupun juga dengan masalah pemberkasan administrasi yang semakin rumit, Pak. Ditambah-tambah lagi dengan ya faktor-faktor lain, Pak, seperti intinya sistem, Pak, yang tadinya kita biasanya itu tidak pernah ada namanya NIB, sekarang ada proses namanya NIB. NIB itu apa? Jadi proses itu di masalah pertanahan ya, Pak. Ditambah kebijakan-kebijakan lain yang sebenarnya tadinya masyarakat menengah itu tidak ada kayak permasalahan administrasi yang rumit. Sekarang justru menurut saya ini sangat lebih rumit. Nah, tapi balik lagi di sini ada suatu kreativitas. Bahkan kalau dulu kita masih bisa yang namanya kayak pedagang, tukang besi, ataupun tukang bakso masih bisa dapat. Sekarang kadang sektor informal tuh tidak tergarap. Meskipun alhamdulillah kami masih punya strategi bagaimana mereka pun yang kalangan informal tuh masih bisa mendapatkan rumah tentunya. Baik. Saya mau ke Pak Jehan Sasiregar. Apa dampak orang tidak punya tempat tinggal? Apalagi sampai 8 juta orang itu, Pak. Atau di DKI 70.000 ya. Bagaimana menurut Pak Jehan? Iya. Jadi masalah kebutuhan perumahan ini agak sulit melihatnya. Karena orang kalau nggak punya rumah kan masih bisa numpang. Ya, masih bisa membangun di kawasan pinggir sungai. Minimal camping lah kira-kira Ragunan. Iya, gitu ya. Tenda. Jadi nggak kelihatan begitu ya. Indah lah ya. Mertua indah dan sebagainya. Jadi kalau ditanya dampaknya sebenarnya perkembangan sosialnya tidak sehat. Tidak sehat. Nah, jadi perkembangan keluarga ada family development stage yang sebenarnya harus dilalui dengan baik. Baik, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Saya mau bertanya sama Pak yang kepala apa Kadin Perumahan itu, Pak. Iya, Bapak Taslim ya. Ya. Silakan Bapak. Ya, pertanyaan saya bagi masyarakat yang mampu begitu, karena mencari tanah sekarang makin lama kan makin sulit. Kenapa Pemda itu tidak merubah aturan yang mana yang membuat perumahan itu bolehnya 2 tingkat? Kenapa gak diizinkan lebih dari 2 tingkat? Karena mencari tanah sekarang makin lama makin sulit. Seperti yang saya lihat juga di luar negeri. Ya memang saya sering ke luar negeri. Di luar negeri rata-rata kalau dalam kota rumah itu sampai 5 tingkat, 6 tingkat sudah biasa. Kenapa kok Pemda DKI masih berkutat sampai hari ini masih mempertahankan boleh 2 tingkat? Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Taslim. Nanti kita bahasnya, kita mesti break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak ya. Acara ini dipersembahkan oleh sih paling cuma 2. 100 pohon mah. Waduh, lupa. Nggak sanggup saya. 1 juta pohon 1 hari, wah, angkat tangan Om. Bisa pencet, bisa ke tangan nanti. Sinyal kami paling kuat. Berani jamin.
Semua cuma bisa bilang kuat. Di Asia, kualitas jaringan mulus tanpa putus. Gak cuma asal ngomong. Telepon putus, kami ganti. Berani jamin. Ayo datang dan kunjungi Pameran Smesco UKM Fashion dan Aksesoris Expo 2011 dengan mengusung pesona etnik Muslim Fashion Indonesia diselenggarakan tanggal 13 hingga 17 Juli 2011. Bertempat Jalan Gatot Subroto, Kapling 94 menampilkan produk-produk fashion dan aksesoris unggulan KUKM. Dimeriahkan dengan beragam acara menarik, fashion show, talk show bersama Rati Sang dan Ami Atmanto. Acara ini diselenggarakan oleh Acara ini dipersembahkan oleh I think I'm ready, crazy little thing called love. Ya, kita teruskan lagi perbincangannya. Boleh tepuk tangan buat semua malam ini, luar biasa. Bagus main gitarnya tadi. Bicara rumah, kita memang mesti belajar sama Keong ya. Keong ya, Pak. Nggak pernah ada kesulitan rumah di sebelah. Langsung dibawa di mana aja sebenarnya dia. Iya, mungkin tadi dijawab yang dari Pak Taslim tadi. Pak Ya. Taslim tadi. Pak Taslim, jadi memang sebenarnya sekarang ini beberapa lokasi secara selektif itu sudah bisa dibangun lebih dari 2 lantai. Bahkan ada sampai 4 lantai. Tapi itu secara memang tidak seluruhnya kemudian diizinkan lebih dari 2 lantai. Jadi memang itu kan ada lingkungan-lingkungan itu ada yang keterbatasannya juga. Seperti misalnya jalannya, kemudian juga saluran-saluran, mungkin airnya juga kan kebutuhan seperti itu. Tapi sekarang ini sudah beberapa lokasi yang secara selektif diberikan izin untuk bisa membangun sampai 4 lantai. Itu di luar yang dari yang membangun apartemen ya. Tapi sudah ada bagian-bagian kota sudah bisa dibangun. jadi sudah mengarah sana. Tapi memang ketentuan bakunya yang tertulis memang belum sampai saat ini belum dirubah, tapi itu tadi masih sifatnya setempat-setempat sudah diizinkan untuk bisa dikembangkan sampai 4 lantai. Mengenai apa peraturan atau bukan sekedar fisik tentu saja membangun ke atas, tapi juga bagaimana satu kawasan perumahan juga berpengaruh terhadap lingkungan atau kawasan perumahan kota khususnya. Saya mau sampai kepada Pak Jahansa. Tadi kan Pak Jahansa sudah menyatakan tidak sehat, kemudian development family yang tidak sesuai. Sejauh mana itu berpengaruh pada kota, Pak? Ya. Kalau masyarakat kotanya dipenuhi waktunya dengan waktu perjalanan yang jauh, ya, itu menjadi tidak produktif. Kemudian anak-anak sekolah ya sangat waktu tempuhnya terlalu jauh dari rumah ke sekolah, ya, pergi pulang, apalagi kalau udah masuk remaja, ya, di tengah jalan tawuran dan sebagainya. Itu adalah menimbulkan gejala social disintegration lah ya, dan itu menjadikan satu masyarakat kota tidak produktif. Jadi memang seperti kata Pak Gubernur terakhir ini ya, masyarakat kota Jakarta itu tidak berkualitas ya. Pak Gubernur yang mengatakan. Tapi itu adalah fakta yang memang harus diatasi.